Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat situasi dunia hari ini, membuat kita seringkali khawatir, membuat kita seringkali ketakutan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka akan dijaga, mereka akan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, dan terlebih COVID-19 yang mengganggu kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita kuat menjalani hidup ini? Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita kuat menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara? Karena begitu banyak masalah, persoalan yang menghadap kita di depan. Bagaimana supaya saudara dan saya kita kuat menjalani hidup ini? Mari kita akan buka Alkitab kita hari ini bersama-sama. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita perjanjian baru 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan buat kita pada saat ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah Yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulangi sekali lagi, ayat yang ke-10 berkata kepada kita, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Alkitab berkata kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap penderitaan terjadi dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Melalui penderitaan itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita dituntunnya kepada kemuliaannya. Melalui penderitaan itu kita dilengkapinya. Melalui penderitaan itu iman kita diteguhkan, dikuatkan Bapak Ibu Saudara, dan iman kita semakin berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui penderitaan disitulah kita mengingat Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita menyadari bahwa kehidupan manusia diatur dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, surat Rasul Petrus kepada umat Tuhan, ayat yang ke-7 tadi berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, setiap manusia di dunia mengalami hal yang namanya khawatir dalam hidupnya. Jadi kalau kita khawatir tentang apa yang kita makan, kita khawatir tentang apa yang harus kita pakai Bapak Ibu Saudara, kita khawatir tentang kesehatan kita khawatir tentang masa depan kita. Tapi firman Tuhan hari mengajarkan kepada kita, serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan mengapa kita serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ayat selanjutnya berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu digambarkan berjalan seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya.
membuat kita seringkali nggak tenang, membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita susah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, maka semua dapat teratasi dengan baik. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tema firman Tuhan buat kita pada pagi ini dalam 1 Petrus pasal 7-11 berbicara tentang bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini. Bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini? Situasi COVID-19 mengganggu kehidupan kita, menghancurkan perekonomian kita, membuat kita hidup ketakutan, mengganggu kesehatan kita. Bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara? Ada 5 hal rohani yang perlu kita pahami di dalam 1 Petrus 5:7-11 supaya kita kuat menjalani hidup ini. Yang pertama Saudara, bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini? Hal yang pertama adalah cari Tuhan dan serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Cari Tuhan Yesus Kristus dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini? Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, cari Tuhan dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya seringkali orang mengalami beban yang berat, masalah dalam hidupnya. Dia tanya dukun, dia tanya orang pintar Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Ketika kita tanya dukun, ketika kita tanya orang pintar, kita telah menggadaikan hidup kita kepada tangan setan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena kita menggambarkan bahwa setan itu berjalan seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelangnya. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini bagaimana supaya saudara dan saya kuat menjalani hidup ini. Hal yang pertama, cari Tuhan dan serahkan kekhawatiran kita kepadanya Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita cari Tuhan dan kita serahkan kekhawatiran kita kepadanya? Ada 4 alasan Bapak Ibu Saudara kenapa manusia mencari Tuhan dan menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mengapa kita cari Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara? Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya manusia mendapat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Harta tidak selamanya memberikan kita ketenangan, kedudukan jabatan tidak selamanya memberikan kita kebahagiaan, kedamaian dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan kedudukan jabatan, kita akan susah. Ketika kita kehilangan harta Bapak Ibu Saudara, kedamaian itu akan sirna dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini? Hal yang pertama saudara, cari Tuhan dan serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Mengapa engkau harus mencari Tuhan dan menyerahkan kekhawatiranmu kepada Yesus? Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya mendapat ketenangan dalam hidup kita. COVID-19 membuat kita seringkali kita tidak tenang Bapak Ibu Saudara. COVID-19 seringkali membuat kita susah. COVID-19 membuat kita tidak bebas Bapak Ibu Saudara. Kemana-mana harus pakai masker Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tidak bebas untuk bekerja Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab berkata kepada kita hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka hal yang pertama saudara dapatkan ketenangan Tuhan memberikan dalam hidup saudara. Karena dia berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang Bapak Ibu Saudara. Pemazmur memiliki harta yang begitu banyak, punya kedudukan, punya jabatan Bapak Ibu Saudara, memiliki ketenaran Bapak Ibu Saudara. Tapi ketenaran, kedudukan, jabatan tidak memberikan ketenangan dalam diri Daud ini, tidak memberikan ketenangan dalam diri pemazmur ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, disitulah Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tapi kalau COVID-19, saudara semakin jauh daripada Tuhan, ketakutan semakin mengejar saudara, dan ketakutan itu akhirnya menghancurkan hidup saudara. Dan hari ini banyak orang meninggal bukan karena COVID lagi, tapi meninggal karena faktor ketakutan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena itu Tuhan berkata dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus 41:10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Seringkali kita takut tentang masalah keluarga kita, seringkali kita takut tentang masa depan kita, seringkali kita takut Bapak Ibu Saudara dengan pasangan hidup. Saat ini aku sudah kepelamparan, aku belum menemukan jodoh Bapak Ibu Saudara, dan itu mengganggu kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa Allah telah menyediakan itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hari ini dunia diguncangkan, ditakutkan dengan COVID-19, tapi saya percaya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, penyakit sampar tidak akan menimpa engkau, penyakit menular tidak akan menimpamu, bahkan akan menjauh dari kemahmu. Karena malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya untuk menjaga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita kuat menjalani hidup ini? Hal yang pertama, cari Tuhan, segarkan kekhawatiran kita kepadanya. Kenapa kita cari Tuhan dan serahkan kekhawatiran kepada Yesus? Yang pertama, supaya kita mendapat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini banyak orang tidak mendapat ketenangan dan hidup dalam ketakutan. Banyak orang hari ini tidak memiliki kedamaian. Para dipanggilnya nande damai burukaro. Nande damai burukaro panggilannya. Tapi tidak ada damai dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, nande damai burukaro tiap hari selalu susah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, karena anaknya narkoba Bapak Ibu Saudara, masalah keluarga dan lain sebagainya, masalah ekonomi, sehingga nande damai burukaro kehilangan damai Saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, ketika engkau mencari Tuhan, engkau dekatkan dirimu kepada Yesus, disitulah saudara mendapat ketenangan, disitulah saudara mendapat kedamaian, disitulah saudara mendapatkan kebahagiaan. Hari ini saya mau berkata bahwa harta tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Istri yang cantik tidak selamanya memberikan engkau kebahagiaan. Suami yang ganteng tidak selamanya memberikan engkau kebahagiaan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi hati yang suami yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, istri yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan hatinya lengket kepada Tuhan, maka rumah tangga akan damai, rumah tangga akan bahagia Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus menjadi pemimpinnya, suamimu takut akan Tuhan, anakmu takut akan Tuhan, istrimu takut akan Tuhan, dan hatinya melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan menjadi keluarga yang bahagia Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Hari ini banyak orang dipanggil nande bahagia, buruh tarian Bapak Ibu Saudara. Tapi nande bahagia tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kemana-mana dipanggil nande bahagia. Orang berpikir bahwa dia akan bahagia, malah hidupnya begitu susah Bapak Ibu Saudara. Karena itu hari ini saya mau berkata, kebahagiaan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Jadi mengapa kita cari Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya? Alasan yang pertama, supaya kita mendapat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, karena Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Cari Tuhan, serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Kenapa kita cari Tuhan? Serahkan khawatir kita kepadanya. Yang kedua, karena Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Tapi kita selalu larut dalam kekhawatiran kita, Bapak Ibu Saudara. Para sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada saja Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang tadi ladang tidak menghasilkan, ya nggak mungkin bisa dibuat Tuhan menghasilkan Bapak Ibu Saudara. Yang jualan kita tadi nggak laris Bapak Ibu Saudara, bisa dibuat Tuhan jadi laris. Sekalipun hari ini situasi sangat sulit Bapak Ibu Saudara, tapi anak-anak Tuhan itu akan selalu dijaga, akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Karena itu percayalah bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidupmu. Amin.
Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu, ikut sertakan Tuhan dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, maka akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali masalahnya kita cari halal duniawi. Kita gak peduli dengan Tuhan, malas bergereja, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita, dan hasil yang kita dapatkan sangat mengecewakan kehidupan kita. Sangat mengecewakan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya kita tidak peka dengan suara Tuhan. Kita malas mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa kita cari Tuhan? Serahkan kekhawatiran kita kepadanya, supaya Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Dia bukan jalan bagi